Oke, baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal persiapan ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA, terkhusus materi fisika. Pekan lalu sudah kita bahas sampai soal nomor 5. Jadi hari ini kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berarti sudah masuk ke nomor 6 ya. Jadi saya share dulu, share mana ini. Kelihatan? Kelihatan soalnya? Iya, oke. Ini soal nomor 6, untuk lanjutan soal minggu lalu. Kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong itu 16.000 Newton. Akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton. Jadi ada kapal pengangkut barang. Beratnya dalam keadaan kosong itu kapal itu 16.000 Newton. Dia akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton serta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air itu 4,2 meter kubik. Berat rata-rata satu orang penumpang itu 600 Newton. Massa jenis air ini ketetapan 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi. Dan gravitasi itu nih simbolnya G ya. Itu 10 meter per second kuadrat. Jumlah orang yang dapat ikut kapal paling banyak berapa? Nah, ini materi fluida ya. Kelas berapa belajar fluida? Kelas 8 ya. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Tuliskan dulu. Diketahui. Bisa jika baca tulisannya. Bisa dibaca tulisannya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, diketahui berat kapal. Berat itu kalau di fisika biasa kita simbolkan W ya. Kapal sama dengan 16.000 Newton. Kemudian berat barang. Berat barang itu berapa itu? 14.000 ya. 14.000 Newton. Kemudian apa lagi? Berat rata-rata orang berapa itu tadi? 600 Newton ya. Rata-rata orang itu 600 Newton. Kemudian volume lambung kapal di bawah permukaan air itu 4,2 meter kubik. Itu sama dengan 4,2 meter kubik. Nah, ini massa jenis ini ketetapan massa jenis air yang diambil adalah massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi ya. Ini ketetapan 10
meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah itu banyak penumpang. Jadi banyaknya penumpang yang boleh masuk di kapal ya. Kan anggaplah N ya. Oh iya, berat barangnya itu 14.000, tadi 1.400 saya kurang nolnya. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Kemudian yang ditanyakan banyak penumpang, anggaplah banyak penumpang itu kita misalkan saja N ya. Banyak penumpang yang bisa. Nah ini kita gunakan konsep fluida, jadi berat totalnya keseluruhan kapal dan penumpang dan lain-lainnya itu harus sama dengan gaya apung. Gaya apung, jadi rumusnya rho G kali V ya, atau jadi kita penyelesaian. Jadi harus gaya keseluruhan itu harus sama dengan gaya apung. Gaya apung itu sebenarnya rumusnya ya, rumus gaya massa kali percepatan ya. Nah, gaya total itu kan sama dengan, atau berat total ya, berat total itu sama dengan jumlah keseluruhan ini. Jumlah keseluruhannya berat kapal, berat barang, berat orang ya, ini orangnya nanti kita kalikan N karena kita belum tahu berapa jumlahnya. Jadi kita tuliskan berat kapal tambah berat barang tambah berat orang. Berarti jumlahnya yang kita tidak tahu. Jadi kita kali N ya. Berat orang sama dengan rumus gaya apung itu berarti massa jenis kali gravitasi kali volume lambung kapal yang berada di permukaan air. Kalau kita lihat di satuannya sudah tidak dikonversi karena sudah menggunakan satuan standar internasional semua ya. Ya tidak perlu, jadi langsung kita masukkan saja angka-angkanya. Berat kapal tadi itu 16.000 tambah berat barang itu 14.000 tambah N, ini yang kita cari, kali berat orang per orang itu rata-rata 600, berarti kali 600 sama dengan massa jenisnya 1000 kali percepatan gravitasi 10 kali volume lambung kapal ya, itu 4,2 meter kubik. Nah, sini bisa kita lihat, sini ada 3 nol, di sini 2, cuma 2 nolnya. Berarti kita kurang, bisa dicoret 2 nolnya saja. Ini 2 habis, ini juga habis 2, ini juga habis. Kemudian 10 dengan 4,2, nolnya 10 hilang, berarti jadi 42 ya. Ini berarti 160 tambah 140 itu berapa?
300 ya. Jadi 300 tambah 6N sama dengan 10 berarti 420. 120. Berarti 6N sama dengan 420. Ini 300 pindah plus, jadi sini min 300. Berarti 6N sama dengan 320 kurang 300 itu berapa? Ya, 120. 120. Maka N-nya sama dengan 120 dibagi 6 berarti 20. Oke. Berarti jumlah orang yang dapat ikut dalam kapal itu paling banyak itu adalah 20 orang. Jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut. Soal berikutnya. Di nomor 7. 4 buah benda yang masanya sama, masing-masing sebesar 4 kg dikenai gaya seperti itu jika pada gambar. Nah, ini kalau saya dapat soal seperti ini, jumlahkan yang searah. Yang searah kemudian dikurangi yang berlawanan arah. Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil. Terbesarnya yang mana, terkecilnya yang mana. Nah. Kita lihat di sini. Sini yang searah 12 dengan 20. Berarti dijumlahkan ini berapa? 32 ya, dikurang 16. Berapa ini? 16. Nah, kalau dibagi 4, kan dibagi 4 ya, karena kan rumusnya itu percepatan A sama dengan gaya bagi massa ya. Itu. Berarti percepatannya ini sama dengan 4 ya. 4, oke. Ini lagi 12 tambah 16. Oh, ini searah semua. 12 tambah 16 tambah 20. Berapa totalnya ini? Ini 28, berarti 28 tambah 20 dibagi 4. Berarti 48 dibagi 4. Dapat 12 ya. Oke, kemudian ini yang searah 20 dengan 12 berarti 32 dikurangi 16. Oh, sama ya. Berarti 16 juga. Kalau dibagi 4 berarti 4 sama. Sama 1 dan 3. Kemudian yang keempat, yang searah 12 dengan 16 berarti 28 dikurangi 20 per 4. Berapa ini? 8 per 4 berarti 2. Nah, paling besar itu angka 2, paling besar. Berarti ini salah, ini salah. Paling kecil 4. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Gitu ya. Jadi bisa juga sebenarnya tidak perlu dibagi. Lihat saja gaya paling besar karena kan massanya sama. Ini 16, gayanya ini juga 16, ini gayanya 48, ini gayanya 8. Jadi yang terbesar 2, yang terkecil 4.
Bisa juga enggak dibagi, cukup cari gayanya. Karena besar masanya itu sama. Oke, itu soal nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Ini sama jadi ingat gaya gesek itu gayanya harus gaya gesek itu berlawan arah dengan gaya dorong ya. Jadi kita harus tahu berapa siapa saja yang bisa membantu bodi nantinya. Ingat usaha itu usaha ya. Iya, usaha itu adalah gaya dikali jarak. Karena ini jumlah gayanya ada beberapa, berarti jumlah gaya. Pakai sigma simbolnya. Nah, lemari didorong dengan usaha 7.000. Maka W usahanya 7.000 sama dengan ini harus bisa didorong 7.000 joule ya gayanya. Kemudian sama dengan gaya bodi, gaya dorong bodi itu ditambah gaya yang membantu. Nanti kita belum tahu berapa yang harus membantu. Dikurangi, ingat jika gaya dorongnya ke kanan maka gaya geseknya itu ke kiri. Itu selalu berlawanan arah dengan gaya dorong. Jika lantainya licin berarti kan tidak ada gaya gesek, makanya lebih gampang mendorong benda atau lemari pada saat lantai licin dengan pada saat lantainya kasar. Dikali jaraknya, jarak ini dibutuhkan berapa tadi ya? 10 meter ya. Berarti ini 7.000 sorry. Gayanya bodi itu 200 ditambah gaya pembantu yang belum diketahui. Ini yang dicari. Gaya bodi, gaya geseknya. Gaya gesek berapa tadi? 250 ya. 250 dikali jarak 10. Nah, ini nolnya bisa kita hilangkan. 1 dicoret, ini juga coret. Jadi 10 sudah hilang. Berarti ini sisa 700 sama dengan 200 dikurangi 250 itu kan min 50. 3 gesek dikurang 50. Berarti gaya gesek, gaya membantu. Nah, gaya pembantu sama dengan 700 ditambah 50. Berarti harus 750 totalnya. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Cari di sini gaya yang bisa mencukupi 750. Kita langsung lihat bagian D saja supaya cepat. Ini Edi. Edi berapa? Edi 240, Sidan 260, Andi 250. Ini kalau dijumlah cukup enggak 750? 250 tambah 240 ini kan 490 tambah 260. Pas ya 750? Nah, berarti jawaban yang benar adalah D. Jadi yang dapat membantu Budi itu adalah Edi, Sidan, dan Andi. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga dapat mengerti dan terima kasih yang sudah ikut. Ada yang belum di absen kayaknya ya, si sempat kayaknya. Siapa yang baru tadi gabung? Abdi, Pak. Oh, Abdi. Karena ini ternyata Zoom-nya habis waktunya.
Nabila. Nabila. Oh, kelas Ya. C, Dik. Ayo. Ya. Oke, sudah dulu ya. Oke, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.